Udah kerekam. Halo guys, welcome back to Ribut Production. Balik lagi bersama gue, host terkece, terkeren, terasik, terlebay, dan seantero dunia ini. Gue ngomong apa sih gak jelas. Pokoknya intinya kita kembali lagi di konten yang kalian pastinya tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan VCS, Video Call Semi. Oke, kali ini sepertinya kita harus atur suasana lampu kita dulu ya guys, biar lebih keren gitu kan. Apalagi tamunya ini tunggu ya, bentar guys. Kita langsung aja nih kan. Kita pakai ginian untuk mendongkrak kegantengan saya karena saya kurang tampan. Oke. Malu. Oke guys, gila gak tuh? Oke, nah kali ini torang so kedatangan tamu dari jauh sekali, asal Sulawesi Utara, nona cantik, kong sementara buka usaha. Ngoni penasaran? Manjur, torang fit call Padia. Udah keren belum gua ngomong bahasa Manado? Oke guys, langsung ya. Kita manjot orang fit call Padia. Halo guys, nama aku Indri, berasal dari Manado, umur aku 19 tahun. Saat ini lagi kuliah di Universitas Samratulangi, jurusan manajemen dengan prodi International Business Administration. Dan kesibukan aku saat ini lagi memulai bisnis, yaitu menjual banovi di area Manado. Jangan lupa nonton video aku di Ribut Production. Thank you. Halo guys, sekarang torang so deng Indri. Aduh, baru belajar nih ya. Mohon dimaklum. Bagaimana ngape kabar? Iya. Baik. Oh, puji Tuhan, mantap ya. Keren. Indri ini, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kita impor tamu dari Manado guys, gila. Sekarang udah jam berapa di sana? Di sini udah jam 12 lewat 28. Waduh, ya beda 1 jam. Iya. Ini benar-benar tengah malam banget dan waktu. Oke, Indri, gimana nih? Lagi sibuk apa nih sekarang? Jadi kan kuliah lagi libur. Jadi aku lagi start bisnis, yaitu jualan banovi di Manado. Mumpung belum ada yang jualan banovi di Manado, jadi ya mulai aja dulu ya kan. Mantap. Banovi itu apa sih? Mungkin ada orang-orang yang belum tahu. Jadi banovi itu dessert box, kepanjangannya itu banana coffee. Dan itu susunannya tuh ada pisang, ada whipped cream, juga ada coffee-nya. Oh gitu ya. Ini berarti teman-teman sejenis piscok, tapi ini mungkin kopi ya. Dan banana nugget gitu gak sih? Beda? Nggak kayak banana nugget, soalnya banana nugget kan itu digoreng ya. Kalau yang banovi ini emang fresh pisang. Oh gitu. Berarti nggak digoreng ya, benar-benar pisang utuh terus dikasih bumbu-bumbu ya. Iya. Ya benar kan. Topping pakai topping gitu. Kirain Indri tadi bakal bilang kalau banana nugget kan digoreng, ini dipanggang kayak iklan. Oke, kita lanjut. Nih, sebenarnya apa sih yang membuat Indri tuh bisa inisiatif untuk buka usaha gitu atau berjualan saat pandemi? Dan juga apa yang harus dipersiapkan ketika ada orang yang mau berjualan? Kayak maksudnya orang-orang lain kayak misalnya mereka juga mau jualan banovi mungkin di Jakarta itu. Kira-kira apa tuh yang dipersiapkan?
Pertama-tama itu niat ya, soalnya pada masa-masa pandemi ini kebanyakan orang udah mager gitu, udah nggak mau kesana kemari dan nggak mau usaha sama sekali. Tapi padahal target market yang ada pada saat pandemi ini cukup luas ya, soalnya banyak orang yang cuma stay at home dan banyak yang lebih percaya kalau buatan rumahan itu lebih safety karena kan kita semua di rumah, jadi kayaknya lebih safety untuk pesan orderan yang dari rumah dan dari teman yang kita percaya gitu. Ya. Itu idenya itu dari mana sih, Dri? Apakah tiba-tiba langsung kayak kepikiran muncul aja gitu, atau emang gimana? Pertama, udah bosan, soalnya udah sekitar 3 bulan di rumah terus. Terus keluarga aku tuh emang ketat pas pandemi ini, nggak diizinin keluar bareng teman-teman. Dan pertama sih maunya jualan dan dikasih izin sama orang tua, terus tanya-tanya ke teman-teman dekat, bagusnya jualan apa ya? Terus ada satu teman yang rekom, mending lu jual banoffee deh, soalnya belum ada yang jualan banoffee di Manado. Terus gue search banoffee itu apa, cari-cari tahu resepnya, belajar buat, dan akhirnya jualan deh. Gitu. Wih, dari rekomen teman, terus iseng-iseng riset gitu kan. Jadi sekarang makan ya, mantap banget, mantap. Tapi kayak ada kepikiran nggak sih sebelum direkomendasiin sama teman, kayak ada kepikiran untuk jualan makanan lain atau jualan apa gitu? Ada kepikiran nggak? Sempet pengennya mau jualan pizza karena pas pandemi kan nggak diizinin order GoFood. Jadi semua makanan udah dicoba-coba bikin sendiri, pizza, burger, spaghetti carbonara dan lain-lain. Tapi kayaknya peluang yang lebih besar untuk dijual itu banoffee gitu, dessert box. Mantap. Nih teman-teman nih, kalau kalian mau pesan atau gimana, nanti kita akan sertakan Instagramnya atau kontak-kontaknya nanti kita sertakan di sini. Pokoknya intinya kalau kalian mau pesan langsung aja hubungin, guys. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau udah mulai kuliah, masih tetap nggak bisnis ini dijalanin? Niatnya sih pengen dijalanin terus, bagi-bagi waktu lah, soalnya kan banyak juga yang mau ngebantu, ada kakak-kakak, ada keluarga-keluarga yang lain yang bisa ngebantu gitu, tambah-tambah uang jajan. Benar juga ya. Sekarang Indri tuh kuliah masuk semester berapa sih? Masuk semester 5. Semester 5 itu kalau nggak salah lagi lagi padat-padatnya kan, lagi memulai apa namanya, untuk persiapan magang ya. Ada nggak di sana magang? Ada sih, tapi kayaknya nanti di semester berikut deh, belum di semester 5. Oke, baik. Sama sih seperti UMN berarti. Bab semester 6. Ini mau bab karena lagi kepikiran skripsi ya, jadi bab terus. Oke, sebenarnya lagi pandemi gini di Manado itu terkhususnya di Manado kan, karena kan Indri sekarang di Manado. Itu kayak terganggu banget gak sih apa? Tadi kan Indri juga udah bilang kayak maksudnya dia agak dilarang untuk keluar gitu-gitu kan. Nah itu kayak kegiatan kuliah di sana tuh kayak terganggu banget gak sih? Apa masih kayak biasa-biasa aja saat lewat kelas online gitu, kayak masih bisa ngikutin atau benar-benar terganggu? Gimana? Sebenarnya kalau kelas online sih itu agak lebih sulit ya, soalnya tugasnya lebih numpuk. Kayak ada tugas buat kita belajar sendiri, ada juga tugas buat kehadiran gitu, buat absen. Jadi kayak tugasnya double-double buat tiap MK gitu. Baik. Iya. Ini kan jurusannya itu bisnis banget kan. Indri mengambil manajemen ya? Iya. Ya itu kayak
sebenarnya kayak emang udah ada dari awal itu udah ada mimpi untuk buka usaha atau emang gimana? Emang dari awal udah pengen sih buka usaha sendiri, tapi baru kewujud sekarang, pas udah mau masuk semester 5. Emang kadang keadaan yang membuat kita untuk bisa memaksakan kita sih untuk bisa terjun di mimpi kita yang sebenarnya. Oke, keren. Nih, selain itu, sekarang kan berarti lagi sibuk kuliah, terus lagi sibuk ngurusin usaha baru gitu kan. Terus, sampai sekarang tuh sejauh mana sih kayak, maksudnya, ada gak sih kesulitan-kesulitan yang didapetin pas buka usaha gitu? Ya, pertama tuh sulitnya di nganterin pesanan, soalnya kita kan nggak pakai Gojek ataupun Grab untuk mengantar pesanan, tapi kita antar sendiri biar makanannya lebih safety gitu. Dan tantangannya pada saat mengantarin makanan itu kayak mau ketemu customer, banyak kan teman-teman, dan kayak harus lebih safety gitu, jaga jarak. Dan setelah menerima uang, harus pakai hand sanitizer. Kalau udah pulang ke rumah, langsung cepet-cepet mandi, ganti baju gitu. New rutinitas gitu. Ya. Berarti palingan ribetnya gara-gara ini sih ya, gara-gara sekarang jadi ada pandemi gitu kan. Jadinya harus menambah rutinitas baru gitu kan. Ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan lah di itu. Berarti packingnya ini Indri sendiri atau dibantuin sama teman atau gimana tuh? Dibantuin kakak-kakak sih lebih tepatnya. Banyak kakak sepupu, kakak ipar, juga ada kakak kandung. Ya, banyak yang membantuin gitu. Ada juga adik. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang lain nih pada kepo. Sebenarnya range harganya itu berapa aja sih? Atau maksudnya ada berapa tipe atau gimana? Atau varian rasa atau gimana? Itu bisa jelasin nggak? Kalau varian rasanya sih baru satu ya, soalnya kita baru start bisnis ini minggu lalu. Dan size-nya udah ada 2. Satu size yang small dan satunya lagi yang large. Yang small itu harganya 20.000 dan yang large itu harganya 30.000. Dan kita juga udah pakai ongkir seharga 5.000. Jauh dekat semuanya 5.000. Wow. Kalau jauh dekat itu berarti ongkir ke Jakarta nih 5.000 juga. Aduh. Susah ya. Bercanda. Tapi nanti ada kepikiran nggak sih buat pakai kalau kayak kamu nanti nganterin sendiri kan itu kayak gimana kan? Ada kepikiran nggak sih untuk join ke Gojek atau Grab gitu? Belum sih, soalnya menurut data yang ada kan di Manado itu positif COVID itu semakin bertambah ya. Dan kita juga harus menjaga kepercayaannya customer. Jadi kayaknya lebih safety kalau diantar sendiri gitu. Sekaligus refreshing, jalan-jalan, lihat-lihat Manado. Benar. Iya. Benar banget. Berarti sebelum kepikiran usaha ini, kamu di rumah ngapain aja? Apa udah nyoba masak? Tadi kan udah bilang kan nyoba masak yang lain gitu. Selain itu ngapain aja nih? Ada kegiatan lain nggak? Sejauh ini banyak sih olahraga bareng saudara-saudara, terus kuliah, main PUBG, gitu. Banyak sih. Ya, mantap. Nih, sampai hari ini kira-kira total penjualan yang Indri udah dapetin tuh berapa sih? Kalau total, maksudnya total per box? Berapa box yang udah dijual? Total box aja ya, sampai saat ini udah berapa yang terjual? Puji Tuhan udah lebih dari
50 lah gitu. Wow, mantap. Keren guys. Ini kalau Mbak Novi nyadu sini, kita langsung testimoni sekarang juga nih guys. Pasti. Oke, nanti kita bakal promosiin juga buat usaha-usaha teman-teman yang sudah collab sama kita ya. Oke. Ini dapat info dari tim risetnya Reboot Production ya. Dengar-dengar kakaknya baru habis merit ya. Selamat ya untuk keluarga. Ya, iya, makasih. Buat keluarganya Indri. Oke. Nah, habis itu tunggu ya, karena ini banyak netizen yang menanyakan, jadi kita harus memilih nih. Karena ada 1000 pertanyaan yang masuk, jadi kita harus pilih. Oke. Apa nggak kepikiran untuk usaha lain? Oh, pernah nggak kepikiran untuk usaha lain di bidang, maksudnya selain di bidang food and beverage ini? Kalau usaha lain sih udah ada, tapi milik orang tua gitu, laundry di rumah. Ya. Kalau usaha lain milik sendiri selain food and beverage, kayaknya belum kepikiran sih. Pikirannya. Iya. Emang Indri itu suka masak atau suka makan? Gimana tuh? Lebih tepatnya sih suka makan ya. Karena suka makan jadi suka masak juga gitu. Iya. Nah itu guys, jadi untuk kalian yang suka makan orangnya, kalian belajar masak lah. Biar gampang. Dan juga bisa buat usaha kan. Oke, lanjut lagi. Nih, ada gak sih nantinya bakal kepikiran buat buka kayak kedai atau buka toko offline-nya gitu? Iya. Lagi rencananya sih mau untuk keuntungan sekarang pas jualan pandemi ini, maunya keuntungannya itu ditabung untuk bikin kafe gitu. Kafe yang jual semua dessert macam-macam gitu, bukan cuma Mbak Novi aja. Nah, kita lanjut ya. Karena ini berarti sekarang kedepannya emang mau buka usaha sambil kuliah. Berarti setelah lulus kuliah fokus bisnis sendiri. Maksudnya nanti setelah kuliah bakal fokus ke sini dulu ya, sebelum ada planning yang jauh di sana. Yeah. Nah, kira-kira nih kedepannya udah ada kepikiran nggak sih, kayak maksudnya kan awalnya gitu kan, baru satu varian. Nah, ada nggak sih usulan atau dari teman-teman atau mungkin dari pemikiran sendiri untuk kayak buat varian rasa coklat deh, kayaknya buat varian rasa strawberry itu ada kepikiran nggak? Udah sih, kayaknya deket-deket ini sekitar beberapa minggu lagi kita akan launching new varian, tapi itu masih rahasia sih. Nanti aja dicek-cek di Instagramnya. Nah, itu guys. Yang kepo langsung cek di Instagramnya. Nanti kita tulis pokoknya di ntar sini lah. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin berniat jualan gitu kan, berniat punya keahlian untuk masak, bisa tuh guys. Kalian tirulah sosok di samping ini. Dia langsung kayak di tengah pandemi ini kan emang banyak sih yang berubah jadi master chef gitu kan. Di rumah. Ya benar banget tuh. Oke. Selain itu Indri kan tadi suka main PUBG kan nih. Nah, ada niatan nggak jadi pro player PUBG? Waduh. Ceng ya? Enggak tuh, soalnya aku mainnya noob, nggak sejago pro player yang lainnya gitu. Cuman have fun aja bareng teman-teman. Bisa aja. Nanti kapan-kapan bisa lah mabar sama tim Reboot Production. Bisa. Kita pernah kan waktu itu sekali.
bareng Jere ya? Iya, betul. Iya, ya Benar. pernah. Iya. Oke, kita karena sudah banyak bertanya dengan Indri, ya kan? Kita akan masuk ke segmen kedua. Ini segmen jawab buruan. Nah, nanti ada bridgingnya pokoknya. Oh. Nah, jawab buruan ini nanti bakal dikasih dua pilihan. Dua pilihannya itu bisa dipilih, misalnya pilih apel atau strawberry kayak gitu. Kayak contohnya kayak gitu sih. Cuman ini nanti kita bakal kasih pilihan-pilihan yang menjebak Indri ya, supaya susah jawabnya. Oke, kita langsung aja ya. Udah siap belum? Amin. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan ya, bukan pilihan. Yang pilihan nanti. Saat semuanya kembali normal, kamu ingin Hangout bareng teman-teman. Oke. Terus lanjut. Dessert atau main course? Dessert. Lebih suka pisang atau kopi? Pisang. Lanjut kuliah S2 atau mau kerja atau nekunin bisnis dulu? Nekunin bisnis dulu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari diri sendiri. Oke, guys. Pertanyaannya sudah selesai, udah semua. Oke, kita langsung aja tanya alasannya. Pertama tadi, saat semuanya kembali normal, kamu ingin hangout bareng teman-teman. Nah, berarti selama ini belum pernah hangout atau gimana tuh? Belum pernah. Sejak physical distancing di Manado, belum pernah hangout bareng teman-teman. Paling kalau nganterin pesanan, cuman hey doang, terus pulang gitu. Oh, iya sih, pasti pengen ngumpul, pengen nongkrong kan, julid ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dessert atau main course? Tadi milih dessert karena memang usahanya di situ atau dessert. emang suka? Emang suka dessert sih, gitu. Lebih pilih dessert, kayak lebih suka makanan yang manis-manis gitu. Lebih mantap. Oh gitu. Berarti lebih suka cowok yang manis juga dong? Iya. Nih guys, mungkin kalian bertanya-tanya nih ya guys. Karena kita baru collab sama orang yang jauh di sana gitu kan. Kita langsung tanyain aja. Karena setiap tamu dari VCS ini bakal ditanyain statusnya itu apa ya, biar yang nonton tuh nggak penasaran gitu kan. Sebenarnya status Indri itu apa sih? Yeah. Statusnya single gitu. Oh, single guys. Jadi kalian teman-teman nih mungkin yang mau mencoba ya. Ada tipe-tipe khusus kah atau gimana? Tipe khusus gimana ya? Yang baik aja deh. Oh, yang baik guys. Tuh. Nih apa namanya? Tim ribut udah pada suruh lanjut dan kelamaan. Oke, ke pertanyaan ketiga. Lebih suka pisang atau kopi? Tadi jawab? Pisang. Karena di Manado tuh pisang bisa dijadiin makanan kayak pisang goreng. Pisang tuh banyak macamnya. Pisang Ambon, ada pisang Goroho, ada juga pisang susu. Jadi kayak lebih tertarik dengan pisang daripada kopi gitu. Pisang tuh kalau dibilang tumbuhan 1000 kayak bisa ini sih, bisa bisa jadiin apa aja kan, buahnya, daunnya, batangnya itu bisa jadiin apa. Oke, kenapa sih usahanya itu ngeblend antara kopi sama pisang atau emang Indri juga suka kopi atau gimana? Sebenarnya sih
Kalau suka sama kopi ya suka-suka aja, tapi pas pertama kali bikin banoffee kayaknya campuran antara pisang dan kopi itu masuk gitu. Soalnya kan pisang itu kan manis dan kopi itu nggak terlalu manis. Jadi kayaknya bisa netral deh. Orang-orang yang mau makan banoffee nggak bakal enek gitu. Nah, itu guys filosofinya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Tadi kepikiran lanjut kuliah S2 atau mau kerja atau menekunin bisnis dulu? Indri menjawab mau nekunin bisnis dulu. Nah, itu ada alasan tersendiri. Karena banyak sekarang perusahaan-perusahaan sekarang lebih mentingin pengalaman ya daripada study. Jadi kayaknya lebih baik mau ngumpulin pengalaman sebanyak-banyak mungkin agar kalau mau kuliah S2 nanti bisa udah pakai doi sendiri gitu. Oke, sudah semua dijawab. Alasannya juga semua udah disampaikan oleh Indri. Kita langsung closing aja. Sebelum closing kita minta pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin mau usaha tapi mereka kayak ragu-ragu atau gimana, itu pesan dari seorang Indri gimana tuh untuk buat teman-teman yang mau mulai bisnis, pertama tuh jangan takut mencoba, karena kalau kita udah takut duluan niat kita nggak bakal terkumpul gitu, nggak bakal mulai-mulai, cuman bisa membayang-bayangin aja rencana tapi nggak bisa mulai gitu. Coba aja dulu, mungkin akan gagal pada suatu saat, tapi bisnis itu nggak mulus terus gitu, nggak berjalan secara mulus, tapi dia ada naik turunnya, ada masanya gitu. Cukup coba aja dulu dan nungguin gitu. Jangan takut mencoba, teman-teman. Nah, itu dia guys. Jadi kalian langsung aja dengerin tuh tadi pesan dari Indri dan lakuin ya guys. Sebelum itu kita mau say thank you buat Indri udah mau join di Ribut di konten VCS. Nah, jangan bosan-bosan ya, jangan menjadikan ini yang pertama dan terakhir ya. Iya. Bisa nanti kalau mau video callan hubungin aja gitu. Asik no guys. Udah ada ininya, udah ada gerbangnya. Iya. Dan juga jangan lupa ajak kita jalan-jalan ke Manado nanti. Iya. Kita kepo nih rasa banoffee-nya. Saking keponya kita mau langsung ke Manado. Bisa, kalau udah ke Manado DM aja gitu. Nanti diantarin free banoffee-nya. Siap, mantap. Sekali lagi, thank you buat Indri ya. Sukses terus. Usahanya, sehat terus di sana. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Dadah. Makasih udah ngundang di sini. Ya, sama-sama. Bye. Bye. Oke. Jadi gue harus bacain penutup closingnya pakai chat ini karena gue nggak bisa bahasa Manado. Ini untuk lebih ini aja sih, lebih apa ya, all out. Oke, itu dia VCS for nih hari. Jangan lupa like, jangan lupa like, komen di bawah torang mau baking video apa lagi untuk kedepannya. Dan jangan lupa share pangoni petamang dan yang paling penting subscribe, karena subscribe itu nyanda bayar guys. Klik DP lonceng di bawah biar ngoni semua nyanda ketinggalan video menarik dari torang. Ribut Production. Sampai baku dapa di episode selanjutnya. Salam VCS.